Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di video kali ini, kami ingin menjelaskan apa itu Pancasila sebagai sistem etika dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ocha Ramadona. Saya Tene Septria. Saya Fania Fareta. Saya Tesya Sepulawini. Saya Gajiano Petriani. Sebelum kita mengenal video dari penjelasan kelompok 6 ini, alangkah baiknya kita harus mengenal Lambang Negara Indonesia. Lambang Negara Indonesia sendiri adalah Pancasila yang dilambangkan dengan burung Garuda. Di ruang kelas, kita selalu melihat lambang negara Garuda Pancasila. Tapi tahukah teman-teman, kisah di balik tercetusnya lambang tersebut? Ayo kita simak bersama sejarahnya. 4 tahun setelah merdeka, Indonesia belum mempunyai lambang negara. Barulah tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno menunjuk Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara yang tidak memimpin departemen untuk merancang lambang negara. Hamid lalu membentuk panitia lambang negara dengan Ketua Muhammad Yamin dan anggota yang terdiri dari Ki Hajar Dewantara, Muhammad Nasir, M.A. Pelupesi, dan Purbacaraka. Mereka bertugas menyeleksi rancangan lambang negara dari sayembara yang diadakan pemerintah. Dari hasil sayembara, ternyata rancangan yang terpilih adalah karya Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Namun, pemerintah menolak rancangan Yamin karena dianggap mengandung simbol-simbol Jepang. Hamid menggambar figur burung Garuda berdasarkan masukan Ki Hajar Dewantara yang mengumpulkan gambar mitologi Garuda dari beberapa candi di Jawa. Sketsa itu juga dibuat berdasarkan pengamatannya pada lambang-lambang negara lain yang menggunakan burung elang Raja Wali dengan perisai di dada. Gambar rancangan Hamid diterima pemerintah tanggal 10 Februari 1950. Lalu, 11 Februari 1950, Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menyempurnakan 3 hal dari sketsa Hamid. Pertama, menambahkan jambul di kepala Garuda. Kedua, mengubah arah cakar Garuda supaya tidak terlihat terbalik. Ketiga, mengganti pita merah putih dengan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika dalam cengkraman Garuda. Akhirnya, setelah 4 kali dilukis ulang oleh Dullah, pelukis istana saat itu, sketsa karya Hamid menjadi lambang negara seperti yang kita kenal sekarang. Jumlah helai bulu pada sayap, ekor, dan leher Garuda melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Di dadanya terpampang Pancasila sebagai dasar negara, dan kakinya mencengkram kuat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Bagaimana Pancasila menjadi sistem etika? Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, yang pertama itu pengertian etika. Pernahkah Anda mendengar istilah etika? Kalaupun Anda pernah mendengar istilah tersebut, tahukah Anda apa artinya? Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tempat tinggal, yang biasa padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis,
Etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Apa yang Anda ketahui tentang nilai? Lacan menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengetahuan pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yakni yang pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagai membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya orang lain. Dan yang keenam, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Lalu yang B, aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis. Yang C, etika Pancasila. Karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Dan yang keenam, banyaknya orang yang kaya tidak bersedia membayar pajak dengan benar. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Alasan mengapa diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan bermasyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan,
nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis translate atau Weltanschauung. Nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satunya bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Granot sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Di sini, beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada zaman Orde Lama. Pada zaman Orde Lama ini dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Dan yang kedua, pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru ini, muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi. Tenggelam dalam euforia demokrasi, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tersendiri tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, materi kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Apakah Anda mengetahui bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika? Dan apa saja yang akan muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia? Hal berikut ini dapat kita menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Yang pertama itu, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama, yang berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua itu, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru, terkait dengan masalah NKK, yang berarti nepotisme, kolusi, dan korupsi, yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi ini hanya menggantungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir itu, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi, yang berupa euforia, kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma moral, misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Selanjutnya, menentukan esensi urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan yang terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai pejamin prinsip formal. Artinya, ia berlaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai yang bersumber pada norma agama. Yang kedua, ada hakikat sila kemanusiaan pada letak actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus humani, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga,
ada hakikat sila persatuan terletak pada kesetiaan untuk hidup bersama sebagai bangsa yang mementingkan masalah bangsa di Indonesia, kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, ada hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama saja menghargai orang lain. Yang kelima, ada hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata deontologis atau menekankan pada tujuan belaka teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang tergantung dalam nilai keadilan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menetapkan Pancasila sebagai sumber norma inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan. Yang kedua, ada Pancasila sebagai sistem etika memberi frekuensi bagi setiap warga negara. Nah, yang ketiga, ada Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan. Nah, keempat, ada Pancasila sebagai sistem etika menjadi filter untuk menyaring kualitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia dan juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika sendiri dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.